Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Nabilah Aulia Ismuha dengan NIM 64190789, dan yang kedua Ida Ayuning Tias dengan NIM 64190832, dan yang terakhir dengan saya sendiri yaitu Tasa Alivia Deviani dengan NIM 64190794. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia global. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Globalisasi manajemen adalah fakta kehidupan yang mengacu pada sikap baru dan terbuka mengenai manajemen secara internasional. Definisi MSDM global. Bidang manajemen sumber daya manusia global dikarakteristikkan oleh 3 pendekatan, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia global menekankan manajemen lintas budaya atau cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur manajemen SDM, dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan multinasional. Setelah membahas tentang pengertian manajemen sumber daya manusia, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis manajemen sumber daya manusia secara global. Jenis-jenis MSDM global terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Yang kedua, warga dari tuan rumah. Seorang warga dari tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Yang ketiga, warga dari negara ketiga. Maksudnya yaitu karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia. Terdapat 6 aktivitas dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan SDM. Proses perencanaan adalah sangat penting untuk memenuhi kebutuhan staf sebagai akibat adanya perubahan organisasi dalam menghadapi suatu lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks. Proses perencanaan meliputi perakiraan kebutuhan sumber daya manusia, organisasional, dan pengembangan program demi untuk memastikan bahwa jumlah dan tipe individu tersedia pada waktu dan tempat yang dibutuhkan. Yang kedua, ada penyusunan staf yang terdiri dari rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Dan yang ketiga, ada manajemen kinerja. Dan yang keempat, ada pelatihan dan pembangunan. Yang kelima, ada kompensasi atau balas jasa dan tujuan-tujuan. Dan yang keenam adalah hubungan industrial. Setelah membahas tentang pengertian,
jenis-jenis dan aktivitas sumber daya manusia secara global. Sekarang saya akan membahas tentang perbedaan manajemen sumber daya manusia internasional dan manajemen sumber daya manusia secara domestik. Selanjutnya di sini ada mengenai perbedaan antara MSDM global dengan MSDM domestik. Perbedaan yang pertama di sini adalah MSDM global lebih luas fungsi yang ditanganinya, seperti misal perpajakan, gaji dalam mata uang asing, serta keluarga yang bekerja dan lain sebagainya. Perbedaan yang kedua di sini adalah dalam hal keterlibatan di dalam kehidupan pribadi, seperti akomodasi, budaya, sekolah, serta keamanan. Yang ketiga di sini adalah dalam sistem politik, kemasyarakatan, dan juga pemerintahannya yang berbeda, dan juga untuk lokasi geografis yang berbeda pula. Dan yang terakhir di sini adalah meningkatnya berbagai resiko. Resiko di sini adalah seperti dalam keamanan dan juga kesehatan. Selanjutnya di sini adalah mengenai tugas global yang mencakup 4 teknik. Di antaranya yang pertama di sini adalah tugas teknik. Seseorang dikirim untuk melakukan pekerjaan khusus kemudian kembali, di mana dibutuhkan keterampilan kebudayaan yang tertentu. Yang kedua di sini adalah tugas fungsional, yang mana seseorang akan dikirim untuk melakukan proyek atau pekerjaan besar, tetapi kembali setelah pekerjaan tersebut telah selesai. Dan di sini pula diperlukan beberapa keterampilan antar kebudayaan. Yang ketiga di sini adalah tugas pengembangan, yang mana seseorang akan dikirim untuk mengembangkan dan meluaskan pemahaman mereka tentang operasi global. Dan yang terakhir di sini adalah tugas strategis. Seseorang akan dikirim untuk melakukan pekerjaan strategis yang penting. Dalam tugas ini dibutuhkan usaha-usaha yang lebih serta pemahaman dan juga keterampilan antar budaya. Selanjutnya di sini adalah alasan mengapa Global Human Resource Management perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Di antaranya karena yang pertama di sini beberapa organisasi seperti NAFTA, EU, dan juga AFTA itu memiliki pengaruh arus sumber daya manusia atau perpindahan yang tidak dibatasi secara sepenuhnya. Kemudian yang kedua di sini adalah mengenai akselerasi pasar keuangan internasional dan juga jaringan informasi yang kurang penanganan serta kurang memadai dalam hal perencanaan dan juga pengembangan operasi internasional. Dan yang terakhir di sini adalah tentang mobilitas tenaga kerja. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya mobilitas tenaga kerja itu adalah merupakan perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain atau dari suatu daerah ke daerah lain untuk memperoleh pekerjaan. Itulah mengapa beberapa alasan ini yang menjadikan Global Human Resource Management ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Berikutnya di sini adalah mengenai staffing policy. Staffing policy di sini berkaitan dengan pemilihan karyawan untuk suatu pekerjaan di mana memilih individu yang memiliki keahlian tertentu yang akan digunakan sebagai alat untuk mengembangkan dan juga mempromosikan budaya dari suatu perusahaan. Jenis-jenis kebijakan dari staffing policy. Yang pertama di sini adalah ethnocentric approach. Ethnocentric approach adalah merupakan posisi kunci yang hanya diisi atau ditempati oleh mereka yang berkeluarga negaraan sama dengan perusahaan induk. Alasannya adalah dikarenakan yang pertama di sini kurangnya keahlian di negara setempat atau host country. Kemudian yang kedua adalah adanya keinginan untuk menjaga corporate culture dan juga kontrol yang lebih kuat. Dan yang ketiga di sini adalah untuk memindahkan transfer pengetahuan atau core competencies kepada mereka di operasi cabang luar negeri. Nah, ethnocentric approach ini tentunya memiliki kelemahan. Kelemahannya diantaranya yang pertama adalah menutup jalan atau membatasi kesempatan bagi mereka yang berkeluarga negaraan setempat. Yang kedua, produktivitas dapat menurun, turnover karyawan yang meningkat. Kemudian yang terakhir di sini adalah cultural myopa atau kegagalan perusahaan mengerti budaya setempat dan juga pada implementasi marketing serta manajemen. Di slide ini ada polycentric approach. Polycentric approach
mensyaratkan memilih warga negara setempat untuk menduduki posisi manajer perwakilan. Sementara, WN induk perusahaan duduk di perusahaan induk atau headquarters. Alasan A. Mengurangi kesalahpahaman budaya. B. Biaya penempatan lebih murah dari tenaga asing hingga 1/3 biaya. Kelemahannya A. Kesempatan terbatas untuk mendapat pengalaman di luar negaranya. B. Kesenjangan antara karyawan dalam negeri dan ekspat. Atau bahasa loyalitas, nasionalisme, perbedaan budaya. C. Sulit berubah. Terbentuk kerajaan kecil dalam perusahaan. Regiocentric approach memilih WN regional untuk menduduki posisi baik dari negara asal maupun dari negara sewilayah. Alasan A. Lebih mudah menyesuaikan diri dengan budaya setempat. B. Menghemat biaya. Kelemahannya adalah belum tentu ada kecocokan di budaya. Geocentric approach mencari orang terbaik untuk posisi kunci dalam perusahaan tanpa memandang kewarganegaraan. Kelebihannya adalah A. Perusahaan mampu mengoptimalkan sumber daya manusianya. B. Memupuk kader eksekutif internasional yang dapat bekerja di berbagai negara dengan berbagai budaya. C. Meningkatkan respon lokal. D. The best person for the job. E. Budaya dan norma yang dimiliki lebih kuat dan konsisten. Di sini ada kelemahannya adalah A. Kompleksitas kebijakan pekerja asing. B. Mahal, training, relokasi, dan kompensasi. Kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan harus menjunjung tinggi keselamatan dan kesehatan karyawan. Bekerja dengan selamat lebih diutamakan dari produksi. Berdasarkan hal ini dan sejalan dengan manajemen modern, maka hal berikut dijadikan sasaran setiap kegiatan. A. Pemeliharaan kondisi yang aman dan sehat. B. Taat asas dengan setiap prosedur operasional yang dirancang untuk mencegah kecelakaan dan penyakit. C. Setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. D. Jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi karyawan. E. Meningkatkan kegairahan dan keserasian kerja dan partisipasi kerja. F. Setiap karyawan merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Scholar 1997, peningkatan terhadap hal ini dapat meningkatkan outcome sebagai berikut. A. Meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang. B. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih komitmen. C. Menurunkan biaya-biaya asuransi dan kesehatan. D. Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim. E. Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dan meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan. F. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatkan citra sehingga dapat meningkatkan keuntungan secara substansial. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 12. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.